Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya Fadli A. Mansur akan menanggapi klarifikasi dari penasehat hukum Bupati Buol terkait pernyataan saya di media sosial beberapa hari yang lalu atas kejadian pemalangan di ruas jalan nasional provinsi di setiap desa Kabupaten Buol, tepatnya di Desa Inalatan, Kecamatan Bonobogu, Kabupaten Buol. Ternyata ada yang kebakaran jenggot. Saya akan meluruskan hukumnya, bukan membengkokkan. Dalam pernyataan klarifikasi penasehat hukum Bupati Buol, ada 4 poin yang akan saya tanggapi. Poin yang pertama, bahwa dari penasehat hukum Bupati Buol menyatakan terhadap putusan kasasi yang menyatakan Bupati Buol berhutang, hal tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi berdasarkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara yang menyatakan bahwa siapapun dilarang melakukan penyitaan terhadap aset negara. Ini artinya apa? Bahwa putusan kasasi tersebut bersifat non-eksekutibel, tidak dapat dilakukan eksekusi. Saya akan menanggapi pernyataan kuasa hukum Bupati Buol. Poin yang pertama, bahwa putusan kasasi tidak dapat dieksekusi, itu tidak benar. Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang amarnya sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang berdampak kerugian terhadap penggugat. 3. Menyatakan layak dan wajar kerugian penggugat secara material sebesar Rp2.037.750.000. Keempat, menghukum tergugat membayar kerugian penggugat secara material sebesar Rp2.037.750.000. Kelima, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Yang keenam, menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000. Faktanya, telah dimohonkan eksekusi oleh saya Fadli A. Mansur melalui kuasa hukum yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol tanggal 11 November 2019 yang menyatakan 1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas. 2. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Buol dengan disertai oleh 2 orang saksi yang sah menurut hukum untuk menyampaikan penetapan ini kepada termohon eksekusi. Ketiga, menetapkan untuk membebankan pemenuhan isi putusan kepada termohon eksekusi untuk memasukkan pada penganggaran DIPA pada instansi pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam APBD tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya. Hal ini tertuang dalam berita acara eksekusi pada hari Senin tanggal 18 November 2019 pukul 9 WITA ke pemerintah daerah Kabupaten Buol. Faktanya bahwa sampai dengan saat ini Bupati Buol belum melakukan pembayaran atau penyerahan sejumlah uang sebesar Rp2.037.750.000. Hal tersebut tidak dilakukan Bupati Buol sebagaimana termuat pada poin 3 penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 11 November 2019. Poin yang kedua, bahwa dari penasehat hukum Bupati Buol menyatakan sehubungan temuan tim gabungan pemerintah daerah Kabupaten Buol pada tahun 2014 diketemukan puluhan jergen minyak bersubsidi yang dijual keluar daerah menggunakan mobil pick up yang diduga dilakukan oleh PT Mitra Niaga Mandiri dan PT Fauzia Jaya Mandiri yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembekuan sementara izin yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang penanaman modal, bahwa Bupati Buol memiliki hak dan kewenangan untuk membekukan sementara usaha yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya akan menanggapi pernyataan kuasa hukum Bupati Buol pada poin kedua, bahwa adanya temuan tim gabungan puluhan jerigen dijual keluar daerah dilakukan oleh PT Mitra Niaga Mandiri dan PT Fauzia Jaya Mandiri itu tidak benar. Perlu diketahui, pembekuan izin karena pengaduan fitnah seseorang, adanya STPL nomor 54 tanggal 5 Maret 2014 yang kemudian sebagai alasan Bupati Buol menangguhkan izin tanggal 3 April 2014 dengan surat nomor 500 bagian administrasi Ekbang perihal instruksi penangguhan administrasi perizinan. Atas laporan tersebut, Kepolisian Resor Buol tanggal 22 Januari 2015 telah mengeluarkan SP2HP nomor 10 yang tidak cukup bukti karena laporan tersebut hanya berdasarkan alat bukti yang berupa foto atau gambar. Poin yang ketiga, bahwa dari penasehat hukum Bupati Buol menyatakan bahwa terhadap temuan tim gabungan pemerintah daerah Kabupaten Buol tersebut yang diduga dilakukan oleh PT Mitra Niaga Mandiri dan PT Fauzia Jaya Mandiri yang dikendalikan oleh Saudara Fadli Amansur telah dilaporkan ke Polres Kabupaten Buol yang saat ini telah dilimpahkan ke penyidik Polda Suteng yang sedang berproses dalam penyelidikan dan penyidikan. Saya akan menanggapi pernyataan kuasa hukum Bupati Buol pada poin ketiga, bahwa itu tidak benar. Yang pertama, laporan STPL nomor 54 tanggal 5 Maret 2014 yang menjadi dasar Bupati menangguhkan izin dengan surat nomor 500 bagian administrasi Ekbang tanggal 3 April 2014 sudah dikeluarkan Kepolisian Resor Buol tanggal 22 Januari 2015 SP2HP nomor 10 yang tidak cukup bukti karena laporan tersebut hanya berdasarkan alat bukti yang berupa foto atau gambar. Yang kedua, bahwa adanya laporan baru oleh seorang, laporan nomor 254 tanggal 29 Agustus 2015 yang hendak mau dikait-kaitkan oleh Bupati Buol dengan objek gugatan PT Fauzia Jaya Mandiri, surat Bupati Buol nomor 500 bagian administrasi Ekbang tanggal 3 April 2014. Namun sesungguhnya sama sekali tidak ada keterkaitan dengan PT Mitra Niaga Mandiri Buol dan PT Fauzia Jaya Mandiri. Oleh Polres Buol tanggal 3 November 2015 mengeluarkan SP2HP nomor B105 bahwa Fadli Amansur dinyatakan tidak terlibat atau tidak ada kaitannya dengan perkara yang disangkakan kepada Saudara Ruslan S. Sanggu. Poin yang keempat, bahwa dari tim penasehat hukum Bupati Buol menyatakan bahwa saat ini pula pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui penasehat hukumnya telah melakukan upaya PK terhadap putusan kasasi dimaksud. Oleh karena itu, kami meminta kepada Saudara Fadli Mansur untuk tidak sembarang berucap di media sosial agar tidak berimplikasi hukum terhadap perbuatan yang tidak menyenangkan Bupati Buol. Saya akan menanggapi pernyataan kuasa hukum Bupati Buol poin keempat, bahwa berawal dari prinsip PK tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi putusan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
junta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Ingat, maraknya permohonan peninjauan kembali semata-mata merupakan mode yang dilatar belakangi motif itikat buruk untuk menunda pelaksanaan eksekusi dengan harapan eksekusi putusan dapat ditunda pembayarannya. Dan terkait alasan PK Bupati Buol diterima oleh Pengadilan Buol setelah selesai eksekusi pada tanggal 20 November 2019 dan tanpa kuasa hukum, saya telah membuat jawaban kontra memori PK pada tanggal 6 Desember 2019. Tentu menjadi tanda tanya, ada apa? Dan sampai hari ini saya, Padli A. Mansur, belum menerima relas pemanggilan pemeriksaan berkas PK dan juga belum menerima surat tembusan pengiriman berkas PK ke Mahkamah Agung beserta daftar lampiran Bundel A dan Bundel B. Terlebih lagi, surat tembusan dari Mahkamah Agung perihal penerimaan surat serta surat tembusan perihal penerimaan berkas dan nomor register perkara PK tidak ada tembusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai saat ini, apakah ini yang dikatakan adanya PK? Ini sebenarnya ada apa? Bahwa terhadap bukti baru novum yang menjadi alasan PK Bupati Buol bukanlah bukti yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Karena bukti surat novum yang menjadi alasan PK Bupati Buol sama sekali tidak ada menjelaskan atau keterkaitan dengan perkara PT Fauzia Jaya Mandiri dimaksud, dan bukti surat novum tersebut tanggalnya dikeluarkan setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, terhadap alasan PK Bupati Buol tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan seksama alasan PK Bupati Buol tanggal 20 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan judeks juris, ternyata tidak ada kehilapan hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf F Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Karena merupakan perbedaan pendapat atas fakta judeks juris dan pemohon PK Bupati Buol. Lagi pula, alasan PK Bupati Buol hanya merupakan pengulangan dan penyesatan belaka dari apa yang sudah dikemukakan dalam persidangan terdahulu, serta tidak terdapat keadaan baru yang dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan penggugat, atau setidak-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini. Lagi pula, alasan PK Bupati Buol telah melampaui batas waktu pengajuan PK yaitu 180 hari sejak putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berkekuatan hukum tetap. Mencermati alasan PK Bupati Buol jauh menyimpang dari hukum acara Mahkamah Agung Republik Indonesia yang konsekuensinya harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dalam mewujudkan hukum sebagai semangat Kartika, Cakra, Chandra, Sari, dan Tirta dengan sisi lain hati sanubari dan nurani para hakim yang mencintai penegakan hukum yang berintikan keadilan dengan simbol ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terhadap tuduhan kepada PT Mitra Niaga Mandiri Buol, faktanya telah menang menggugat Bupati Buol melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sampai putusan kasasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia nomor 621 Katun 2015, dan terhadap tuduhan kepada PT Fauzia Jaya Mandiri faktanya telah menang menggugat Bupati Buol dalam gugatan perdata perbuatan melanggar hukum melalui Pengadilan Negeri Buol sampai putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2623 KPDT 2018. Itu adalah bukti nyata suatu kebenaran hakiki. Sebagai penutup, saya meminta kepada kuasa hukum Bupati Buol, jangan asal klarifikasi yang akan berimplikasi hukum menyampaikan berita bohong di media sosial. Demikian tanggapan saya, Fadli A. Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.